Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai 17. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Judul renungan kita hari ini adalah Belajar Hidup Rela Berkorban, ditulis oleh Linda J. Gilden. Sahabat suara kasih, hai Ros, kamu tahu apa itu pengorbanan? Saya melihat ke kaca spion. Percakapan saya dengan cucu perempuan saya berubah dengan sangat cepat. Dari awalnya menghitung sapi di padang rumput, beralih kepada pembahasan soal pengorbanan. Dari mana kamu mendengar kata itu, Byler? Tanya saya. Paduan suara. Kami membawa satu lagu kemarin dan begitu kata-katanya, kami sering mendengar kata pengorbanan di gereja. Kita juga bisa membacanya di Alkitab. Alkitab menulis kalau Tuhan Yesus berkorban untuk kita, karena Allah sangat mengasihi kita. Lalu cucuku Byler mengernyitkan hidungnya. Tapi aku tidak tahu apa artinya pengorbanan, ungkapnya. Oke. Bagaimana kalau kamu dan Sisi membuat kue? Kamu bisa memberinya ke tetangga, dan membawanya pulang ke rumah untuk pesta minum teh. Kalian berdua makan satu kue, lalu satunya tersisa di piring, tapi kalian sama-sama mau kue itu. Kami bisa membagi kuenya jadi dua, jawab Byler sembari menaruh tangannya di bawah dagu. Tapi aku mau semua kue itu. Coba lihat adikmu. Kamu tahu kalau dia juga mau semua kue itu. Tapi kamu sayang kepada Sisi. Jadi karena kamu sayang ke dia, kamu bilang ke dia, Dik, aku tahu kamu mau kue itu. Karena aku sayang kamu, kamu bisa mengambil kue itu. Nah, itulah pengorbanan. Kamu memberikan sesuatu yang sangat kamu inginkan karena kamu sangat sayang kepada Sisi. Lalu dia menyahut, oh jadi aku mengorbankan kuenya? Ya betul, ada banyak jenis pengorbanan, tapi kalau kita bisa memahami hal sederhana, pasti mudah buat kita untuk memahami sesuatu yang sulit.
Bahkan orang dewasa berjuang dengan berkorban, untuk memberikan sesuatu yang benar-benar mereka sayangi, demi membahagiakan orang lain. Kalau kamu belajar Alkitab, kamu tahu kalau pengorbanan adalah gaya hidup. Di Kejadian 22 ayat 1-2, Allah memerintah Abraham, "Abraham." Tanya Allah. "Ya Tuhan," jawab Abraham. Lalu Allah berfirman, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Abraham sangat mengasihi Allah dan mempercayainya. Dia membawa Ishak ke atas gunung dengan niat untuk melakukan perintah Tuhan. Kita tahu akhir ceritanya, Tuhan menyediakan seekor domba jantan sebagai kurban dan menyelamatkan Ishak. Tapi Abraham membuktikan kasihnya yang total kepada Allah, dan bersedia mengorbankan anak laki-lakinya, yang sudah dia nanti-nantikan selama bertahun-tahun. Di Perjanjian Lama, kita bisa belajar kalau Yefta, orang Gilead, membuat perjanjian kepada Allah, saat dia berperang melawan orang Amon. Hakim 11 ayat 30-31 mengatakan, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Saat dia kembali ke rumah, putrinya Yefta, anak satu-satunya, datang menyambut dia di pintu. Dengan penuh kesedihan, dia harus merelakan putrinya itu sebagai korban bakaran. Dia menepati janjinya kepada Allah. Hakim 11 ayat 34-40. Sahabat Suara Kasih, pengorbanan lain yang dituliskan di Alkitab, dan yang paling fenomenal adalah pengorbanan Tuhan Yesus. Karena Allah mengasihi umat manusia, Dia rela mengorbankan anaknya. Tidak ada pengorbanan yang lebih tragis dari ini, karena disertai dengan penderitaan menyakitkan yang harus dihadapi Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Marilah kita renungkan, jadi Bapa Surgawi sendiri rela mengorbankan anaknya buat kita. Jadi apakah ada sesuatu di dalam hidup kita saat ini, yang Allah mau supaya kita korbankan untuk Dia? Berikanlah sebagai bentuk iman dan ucapan syukur kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu.
Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.